أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka sepindah segala puji kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai bagi segala kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya, sehingga pada siang hari ini kita semua diberi kenikmatan bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Mutaqin. Masjid Al-Mutaqin ini tanpa satu halangan apapun. Selawat salam kita haturkan kembali dengan kita suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari depan kelak. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ini sehat datang ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun cuaca panas, jam saat materi naik sare istirahat, lekaran, tapi walaupun begitu ada panggilan pengajian, tetap mengikuti. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Taala masih menggerakkan hati kita. Aja ini mau Pak jajalan bahasa Jawa langsung kagok ya. Nggak boten iki walaupun putra asli Pateyan yang tumbuh besar yang Tangerang, sekolah yang Tangerang, kuliah di Jogja, dan ini buatan nanti aktivitasnya di bahasa Jawa. Yang ini kan ceramah bahasa Jawa itu melucut terus, nyasar bahasa Indonesia terus. Ini bahasa Jawa benar apa gitu? Insya Allah saya paham. Sebenarnya saya paham santer ya, karena sing napa nek ngisi ngaji kan yang penting yang mendengarkan bisa paham. Kalau soal ngisi ngaji mageme kromo alus yang mendengarkan bisa saged paham ya percuma. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha, dan harta-harta kalian, dan kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi-amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, maksudnya mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
bahwa kita disuruh untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, itu di atas segalanya. Di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara, kepada pasangan, kepada harta, kepada dunia, kepada seluruhnya, bahkan kepada diri kita sendiri. Itu tidak boleh diletakkan di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kenapa kalau kita membahas cinta kepada Allah dan Rasulnya? Karena kemarin ya, itu kita sudah merayakan hari Maulid. Kalau menurut KHGT, kalau kita memakai KHGT, Maulid itu 12 Rabiul Awal jatuhnya di hari Kamis kemarin. Nah, ngagem tanggalan pemerintah jatuhnya pas hari ini, kan pengambilannya pas hari ini gitu, sehingga libur panjang yang yang kerja kantoran bersyukur. Jumat, Sabtu, Ahad libur. Maka ketika kita berjumpa di momen Maulid ini adalah momen di mana kita menyegarkan kembali, kita merefresh kembali, ya, meriset kembali cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi di dalam Islam cinta kepada Nabi itu disandarkan, diletakkan di samping cinta kepada Allah. Karena barang siapa yang mencintai Allah, pasti dia mencintai Nabi. Dan barang siapa yang membenci Nabi, pasti dia juga membenci Allah Ta'ala. Dan cinta ini juga merupakan dasar dari agama Islam. Orang itu tidak bisa dikatakan sebagai Muslim yang sejati sampai dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Umar bin Khattab. Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Maka Nabi berkata, tidak, wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, engkau Rasulullah itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda, saat ini wahai Umar, imanmu telah sempurna. Maka sudah harus menjadi dasar. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu menjadi dasar akidah, dasar keyakinan kita. Dan ketika kita mengatakan cinta, yang namanya cinta harus ada buktinya. Cinta itu bukan hanya klaim semata. Karena semua orang bisa mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul. Kalau cuma berkata itu mudah. Yang berat adalah membuktikan cinta tersebut. Maka bagaimana caranya membuktikan cinta kita? Ya tentu yang paling utama dengan ittiba, dengan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Dan ketika kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, kita harus perhatikan. Karena ada cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, tapi ada juga cara-cara yang keliru. Ya. Ada orang yang mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah, tapi malah melakukan perbuatan yang salah. Dan ini insya Allah akan kita pelajari, akan kita bahas pada pertemuan kita siang hari. Maka yang pertama, kita belajar dulu bagaimana cara membuktikan cinta kita dengan cara yang benar. Apa saja itu? Yang pertama
adalah mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah di atas siapapun. Maka Rasulullah itu kita tempatkan di atas segalanya. Ya, tentu tetap di bawah Allah, tapi di atas yang lainnya. Di atas keluarga, di atas anak, bahkan di atas diri kita sendiri. Ya. Maka bentuknya bagaimana? Contoh konkretnya, ya kalau misalkan kita disuruh memilih antara dua keputusan, maka kita memilih mana yang lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah, mana yang diberitakan oleh Rasulullah, itu yang kita ikuti. Misalkan lagi macul, lagi di alas nyari kayu, kok sudah masuk waktu sholat, maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ketika mendengar azan, ketika masuk waktu sholat, tinggalkanlah kegiatanmu, langsung pergi sholat. Bisa ke masjid, ke masjid. Kalau pas di hutan, di sawah jauh dari masjid, yang apa? Istirahat dulu, kerjakanlah sholat terlebih dahulu. Jangan malah pekerjaannya diteruskan, lanjut, akhirnya sholatnya yang diakhirkan, malah kadang sholatnya ditinggalkan. Kalau seperti ini bukan orang-orang yang mencintai Rasul. Karena Rasulullah perintahnya sholat duluan, sholat yang diutamakan. Kemudian bentuk mengutamakan Rasul, salah satunya, bentuk yang lainnya adalah kita mengutamakan hadis Rasul, mengutamakan dalil di atas pendapatnya ulama, pendapat ustadz, pendapat kiai, itu tidak boleh kita utamakan. Ketika ada seseorang berfatwa dan fatwanya itu bertentangan dengan hadis Rasulullah yang jelas, ya, yang tidak bisa dibantah, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, kemudian ada orang yang berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan dalil tersebut, maka walaupun itu kiai, ustadz, wali, siapapun itu tidak boleh diambil. Bahkan Imam Maliki pernah berkata, Imam Maliki itu Imam Maliki itu pendirinya madhab Malikiyah. Jadi kan madhab dalam Islam ada 4 ya. Madhab fikih, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini 4 pemikiran, 4 madhab dalam Islam. Maka Imam Maliki itu pernah berkata, maka setiap pendapat itu bisa ditolak, setiap pendapat bisa ditentang kecuali pendapatnya pemilik kubur ini. Beliau merujuk kepada kuburannya Rasulullah. Imam Syafi'i, ya, yang kebanyakan penduduk Indonesia menganut madhab Syafi'iyah. Kalau orang sebelah juga ditanya kalau madhabnya apa, madhabnya Syafi'i. Maka Imam Syafi'i apa? Dia berkata, seandainya pendapat saya, ya, itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah ucapkan, maka tinggalkanlah pendapat saya dan ambillah hadis Rasul. Dan Imam Syafi'i saja berkata seperti itu, apalagi cuma ulama-ulama sekarang, kiai-kiai sekarang yang ilmunya itu gak ada bandingannya dengan Imam Syafi'i. Contohnya apa? Ada ulama yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ini kan bertentangan dengan dalil yang jelas, dengan ijma ulama. Ada dosen mengatakan apa? Zina itu halal, poligami itu haram, warisan itu kalau laki-laki perempuan 1:1. Dan banyak sekali pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis, dengan Quran dan hadis. Maka kalau orang seperti ini itu tidak boleh kita ikuti. Kemudian yang kedua,
Kita membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk prinsip keimanan adalah mengimani apa yang Rasulullah ajarkan. Apa yang Rasulullah katakan itu kita harus percaya, kita harus jalankan. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka tidaklah Rasulullah itu menyampaikan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dia ucapkan adalah wahyu. Bahwa apa yang Rasulullah ucapkan, Rasulullah lakukan, Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah setujui, itu semuanya adalah bimbingan dari Allah Ta'ala. Maka apapun yang datang dari Rasulullah itu harus diterima. Tidak boleh milih-milih, tidak boleh menerima sebagian kemudian menolak sebagian. Tidak boleh menggunakan akal kita untuk menolak apa yang Rasulullah ajarkan. Contohnya tadi orang yang beranggapan, wah kalau warisan itu 1:1. Kalau anak laki-laki anak perempuan harusnya sama. Karena kalau pakai akal kan harus adil. Ini akal yang keliru, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengutamakan akal kita di atas dalil. Walaupun begitu sebenarnya kalau kita memahami, kita benar-benar paham tentang Islam, itu ajaran Islam itu tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau kita benar-benar pelajari, kita dalami makna dari ajaran Islam itu, seluruh hukum Islam, mengenai yang baik itu dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah, itu kalau kita benar-benar pelajari, itu semuanya penuh dengan keadilan. Itu semuanya bisa dipahami dengan akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan logika, itu bukan ajaran Islamnya yang tidak masuk akal, tapi akalnya yang belum nyampe, ilmunya yang belum nyampe, pikirannya yang belum selevel. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita beradab di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya apa? Kita menghormati beliau, tidak menjelek-jelekkannya, tidak menjadikannya sebagai bahan bercanda. Jangan kita seperti orang-orang Kristen, yang orang-orang Kristen zaman sekarang, yang bagaimana mereka dengan mudah menggunakan Tuhan mereka, menggunakan Yesus sebagai bahan bercanda. Bagi kalau mau lihat di YouTube kan banyak bagaimana ada yang komedian, baik itu yang film video-video prank, itu banyak yang menggunakan Yesus menggunakan Tuhan sebagai bahan bercandaan mereka. Maka dalam Islam seperti tidak boleh. Jangankan menggunakan Nabi Muhammad sebagai lelucon, menggambar muka beliau saja tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah tadi menjalankan seluruh ajaran beliau. Kalau kita memang benar cinta sama Rasul, ya berarti harus menuruti apa yang Rasulullah ajarkan. Kalau memang cintai kita itu cinta yang sejati, cinta yang bukan di mulut saja, cinta yang bukan omon-omon, ya, maka pembuktiannya yang paling utama menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Allah menekankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah kalau kamu itu mencintai Allah, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan yang kelima
adalah dengan menyebarkan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya. Jadi setelah kita melakukannya, jangan lupa kita ajak keluarga kita, kita ajak teman-teman kita untuk berada di dalam cinta kepada Rasul, untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama beramal, untuk bersama-sama meraih cinta Allah dan Rasulnya. Nah, inilah 5 bentuk cinta yang benar. Terus kenapa kok kita perlu belajar ya, cara menyintai dengan apa? Yang apa? Cara menyintai yang sesuai. Karena kita itu kan mencintai Rasul supaya Rasul cinta sama kita. Kan gitu ya. Kenapa kita cinta Allah? Kenapa kita cinta Rasul? Supaya cinta kita dibalas. Supaya Allah cinta sama kita, Rasul cinta sama kita. Kalau mereka cinta sama kita, insya Allah akan selamat di akhirat. Itu kan tujuan akhir kita. Maka kalau ada orang kok yang mengaku cinta sama Rasul, kemudian malah melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari cinta sama Rasul, hingga Rasulullah menghindarinya, bahkan Rasulullah membencinya, ya berarti perbuatannya percuma. Walaupun niatannya bagus, ketika dilakukan dengan cara yang salah akan sia-sia. Ibarat kata, misalnya ada orang, kan kalau mau PDKT, mau apa? Mencari pasangan, mendekati calonnya, kan harus dengan cara yang baik. Ya gimana? Lewat orang tuanya, sikap yang baik, kata dengan yang baik. Ini ada orang pengennya PDKT atas nama cinta, gitu kan? Kemudian malah stalking, atau stalking betul. Apa bahasa Indonesia apa itu? Stalking itu apa bahasa Indonesia? Angin itu, buntut nih. Stalking itu kayak dia tuh mengikuti orang yang dia cintai, di mata-matai, ini di mata-matai, diikuti terus, dibuntuti terus. Sering setiap saat ngirim pesan terus, ya kayak sedikit menteror gitu nih. Jadi kan kalau orang seperti ini, walaupun niatnya atas nama cinta, pengen mengungkapkan cintanya, tapi dengan cara yang keliru, akhirnya orang yang dia cintai bukannya senang, malah menjauh, malah jadi benci. Bukannya mendekat, malah manggil polisi, dilaporkan nanti sama polisi. Pak, ini pelaporan orang yang mengganggu. Ya sama. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Nabi, tapi menyalurkannya dengan cara-cara yang keliru, maka cintanya ini bukannya membawa kebaikan, malah membawa kebinasaan. Pengennya membuat Rasul cinta sama kita, pengennya membuat Rasul dekat sama kita, karena caranya keliru, akhirnya malah makin jauh, bahkan bisa jadi dibenci sama Rasulullah. Maka bagaimana bentuk cinta yang buruk itu? Ya. Dan ini harus kita pahami supaya kita bisa menghindarinya. Maka salah seorang ulama pernah mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu penting sebelum beramal. Karena bagaimana kita mau beramal kalau belum tahu ilmunya? Maka kita harus belajar dulu bagaimana sih bentuk cinta yang salah itu supaya kita bisa menghindarinya. Yang pertama adalah cinta yang hanya di mulut saja. Cinta yang omon. Dia mengaku cinta sama Nabi, tapi perbuatannya itu jauh dari ajaran Rasulullah.
Dia mengaku cinta tapi tidak pernah sholat, mengaku sayang Nabi tapi tidak pernah puasa, mengaku tunduk pada Nabi tapi tidak pernah membuka Al-Qur'annya. Bagaimana? Mengaku pengen dicintai oleh Nabi tapi malah rajin maksiat, malah suka menjelek-jelekkan Nabi, suka merendahkan Nabi. Maksud dikatakan mau mencintai Nabi. Karena itu sudah disebutkan di awal, yang namanya cinta harus ada bukti. Cinta di mulut itu mudah. Semua orang bisa mengucapkan cinta, tapi tidak semua orang bisa membuktikannya dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah membuat hal-hal yang baru dalam beribadah. Membuat bid'ah. Bagaimana mungkin orang itu mencintai Nabi, kemudian dia malah membuat ibadah-ibadah yang baru? Kenapa kok membuat bid'ah dikatakan menghina Nabi, dikatakan merendahkan Nabi? Karena Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan bahwa Islam itu sudah sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu itu. Islam itu sudah lengkap, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Rasulullah juga bersabda bahwa tidaklah aku meninggalkan suatu dari perintah kecuali sudah aku sampaikan, dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari larangan kecuali sudah aku larang. Artinya semua hal tentang Islam, baik dalam masalah ibadah, muamalah, fikih, akidah, semuanya itu sudah disampaikan secara lengkap. Maka kalau ada orang yang dia itu membuat ibadah yang baru, membuat ritual-ritual yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka sejatinya dia menuduh Rasul, dia menganggap Rasul itu sudah lalai. Pertama, dia menganggap Rasul itu lalai dalam menyampaikan agama Islam, sehingga ada ibadah yang belum disampaikan. Atau yang kedua, dia menganggap Rasulullah itu sengaja menahan, sengaja tidak menyampaikan sesuatu, menuduh Rasulullah berdusta dengan mengatakan semuanya sudah disampaikan. Ini penghinaan yang luar biasa. Inilah kenapa kalau dalam Islam, ya, bid'ah itu termasuk dosa yang besar. Maka siapapun itu, walaupun itu mengaku habib, mengaku wali, mengaku kiai, ya, kemudian dia misalnya mengaku, wah saya ketemu Rasulullah di dalam mimpi, kemudian Rasulullah mengajarkan saya untuk zikir seperti ini, untuk ibadah seperti ini, yang ibadahnya itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul, mengajarkan bacaan-bacaan tertentu yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah, kemudian disuruh dibaca berapa ratus kali, berapa ribu kali, walaupun itu mengaku datangnya dari Rasul di dalam mimpinya, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena mimpi itu tidak bisa mengalahkan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah secara langsung. Dan apa memang dia bisa memastikan, ya, mimpi itu dari Rasul? Karena bisa jadi ada orang, ya, yang mengaku mimpi ketemu Rasul, ternyata bukan. Karena syaitan itu memang, ya, syaitan itu tidak bisa berubah wujud menjadi Rasul, tidak bisa menampakkan dirinya sebagai Rasul, tapi bisa mengaku sebagai Rasul. Maka kalau ada orang yang mengaku, wah saya tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah, kita disuruh bertanya, bagaimana cirinya? Tidak boleh langsung wah menerima, dia orang soleh, tidak bisa.
Ditanya dulu orangnya seperti apa. Dulu Ustaz Firanda itu pernah mengatakan, wah saya dulu pernah ketemu jamaah itu ada, Ustaz, saya bertemu saya mimpi ketemu Rasulullah. Rupanya bagaimana? Rasulullah itu pakaiannya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Nah, ini bukan Rasulullah. Rasulullah itu sampai meninggal, ubannya itu cuma beberapa helai. Hitam sama Rasulullah sampai meninggal. Ada juga yang mengatakan, wah Rasulullah itu saya ketemu Rasulullah, beliau itu mukanya klimis, tidak punya kumis, tidak punya janggut. Ini juga bukan Rasulullah. Rasulullah itu janggutnya lebat, brewokan, ya kayak brewok yang benar-benar lebat itu janggutnya. Ini harus di cross check. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita tahu bahwa membuat bid'ah itu termasuk perbuatan dosa yang besar, maka kita perlu tahu dulu bid'ah itu yang seperti apa, ritual baru itu seperti apa. Karena kita tidak boleh dikit-dikit langsung bid'ah, wah ini bid'ah, bukan marah. Harus diteliti dulu benar-benar bid'ah atau bukan. Nggak boleh langsung sembarangan menuduh bid'ah, itu tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sebuah ritual tertentu. Nah, ibadah. Ya. Jadi kalau masalah dunia bukan bid'ah, masalah pintu, mic, sound system, kendaraan itu tidak ada bid'ahnya. Yang masuk dalam bid'ah adalah ritual ibadah. Ibadah yang bentuknya ritual, ibadah makhluk. Yang mempunyai rangkaian jumlah atau waktu tertentu. Nah, jadi misalnya harus bacaan sholawat sebanyak 10.000 kali, harus baca istighfar sebanyak 4.444 kali, baca yasin setiap malam Jumat, baca surat apa setiap apa, sebanyak berapa, baca zikir ini sebanyak berapa. Ya, seperti itu. Kemudian meyakini bahwa ritual tadi ada pahalanya. Jadi misalkan ada orang baca yasin setiap malam Jumat, itu bid'ah bukan? Bid'ah bukan, Pak? Merutinkan baca yasin setiap malam Jumat, bid'ah apa bukan? Belum tentu. Nah, kita lihat tadi yang terakhir syaratnya. Dia meyakini tidak ketika baca malam Jumat ada pahala khusus atau tidak. Kalau dia meyakini saya itu cuma merutinkan saja, ini kan malam Jumat itu ya, supaya saya ada ibadah khususnya, ada ibadah rutinnya, ya ini sengaja saya tempatkan di malam Jumat. Tapi saya tidak meyakini ada pahala khususnya. Ya kalau baca yasin ya seperti baca yasin di hari-hari yang lainnya. Maka seperti ini tidak dikatakan bid'ah, hanya merutinkan ibadah saja. Tapi kalau dia meyakini, wah kalau baca yasin di malam Jumat itu ada pahalanya, ada keutamaannya, ada kelebihannya dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, maka ketika meyakini seperti itu dan dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka itu baru bid'ah. Contohnya baca Al-Kahfi. Kan kita meyakini ketika membaca Al-Kahfi di hari Jumat itu ada pahala lebih, ada keutamaannya, ada sunnahnya. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Rasulullah menyuruh membaca Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Maka seperti ini boleh silahkan dilakukan karena ada dasarnya. Ya. Tapi kalau tidak ada dasar, maka tidak boleh. Contohnya masalah maulid, kita ambilkan karena ketika di maulid ini. Kalau misalkan kita membuat pengajian maulid, memang ini bukan sengaja merayakan maulid, ini ya ngepaske saja. Kita membuat kajian, dipaske pas hari maulid, kita tidak meyakini maulid itu ada keutamaannya. Kita tidak meyakini kalau kajian di hari ini pahalanya lebih besar daripada di hari-hari yang lainnya, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang sengaja
wah saya merayakan maulid karena ini ada keutamaannya, ada pahala khususnya. Ketika merayakan di hari ini, itu pahalanya lebih besar dibandingkan hari-hari yang lainnya. Maka itu baru dikatakan bid'ah. Tidak boleh. Walaupun alasannya, wah ini kan saya karena mencintai Nabi, saya sayang sama Nabi. Nah kok sayang sama Nabi, tapi caranya keliru, tidak benar. Nah kalau sayang Nabi silakan dengan cara-cara yang baik. Ya. Atau misalnya ada orang yang merayakan maulid, tapi dengan bacaan-bacaan tertentu. Wah kalau maulid harus baca ini, berarti nanti ada pahalanya. Misalkan baca apa? Sholawat, baca sholawat yang sholawat tertentu, baca berjanjian itu sih, sholawat gitu. Nah misalnya dia meyakini, wah kalau saya baca sholawat ini ada pahala khususnya, ada keutamaan khususnya, sedangkan Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, Rasulullah tidak pernah menyuruhnya, nah ini tidak diperbolehkan. Atau misalkan merayakan maulid, nah, ini dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Contohnya apa? Biasanya kan ada maulid diisi dengan sholawatan, tapi sholawatannya dimix dengan dangdut. Pernah lihat dipakai? Video itu banyak nih. Orang sholawatan kok sambil joget, sholawatan sambil gini-gini nari-nari. Ini sholawatan apa, Pak? Menghormati Nabi, tapi kok caranya tidak baik. Loh, misalkan ini ada orang nyanyi lagu Indonesia Raya, dimix pakai dangdut, kita ditangkap polisi, betul gimana? Tangkap, dituduh menghina negara, menghina lagu kebangsaan, nggak boleh. Nah ini yang lagu, bahasanya lagu dunia saja, itu tidak boleh dibuat seperti itu. Nah ini kok sholawat sama Rasul, pujian sama Rasul, malah dibuat joget-joget, dibuat dangdutan, dibuat maksiat. Tadi alasannya benar, cinta sama Rasul, alasannya ingin menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sayangnya, tapi kok caranya tidak pas. Misalnya ada sholawatan isinya bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki perempuan yang berbaur, tidak ada hijabnya. Acara sholawatan di pojok ada orang pacaran dan pegangan. Ini kan bukannya malah membawa kebaikan, malah membawa keburukan. Ya seperti tidak bisa dikatakan sebagai bentuk cinta yang benar. Kemudian yang ketiga, bentuk cinta yang keliru adalah kita berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi. Yang dimaksud berlebihan adalah berlebihan di dalam perbuatannya. Karena kalau masalah cintanya, ya kita jangan berlebihan. Sering sekali cinta kita itu malah kurang. Sering sekali. Ya, jangankan mau berlebih, lepas saja susah, seringnya kurang. Nah, yang sering terjadi itu berlebih-lebihan di dalam amalannya, di dalam perbuatannya. Bagaimana disebut berlebih-lebihan? Pertama, ketika kita meyakini bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Contohnya seperti apa? Misalkan ada sholawat yang mengatakan Rasulullah adalah yang memberi rizki. Rasulullah itu melepaskan buhul-buhul kesulitan. Rasulullah itu membawa kebahagiaan.
Nah, ini kan sifat Allah ini yang bisa menyelesaikan kesulitan, menyebarkan rezeki sifatnya Allah. Nah, kalau disematkan kepada Nabi tidak boleh. Rasulullah sendiri menekankan, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam memujiku seperti orang Kristen, orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa. Bagaimana orang Kristen itu menempatkan Nabi Isa, menempatkan Yesus di atas derajat Nabi, dijadikan sebagai Tuhan. Jangan sampai orang Islam itu seperti itu. Nah, seperti mulainya dari mana tadi? Biasanya mulai dari sholawat yang berlebihan. Dan puji-pujian yang terlalu mulut, puji-pujian yang terlalu meninggi. Misalnya menyebutkan Rasulullah adalah Al-Malikul Mulk. Rasulullah itu rajanya para raja. Dikatakan ada yang menyebutkan kalau tidak ada Rasulullah maka Allah tidak akan menciptakan dunia ini. Kadang seperti itu. Kalau kita mau lihat sholawat ada banyak seperti itu. Nah, seperti itu tidak boleh. Karena Rasulullah sendiri melarang. Ketika ada salah seorang sahabat, itu namanya Mu'adz bin Jabal. Ini tuh baru pulang dari Yaman menjadi utusan, diutus ke Yaman. Maka Mu'adz ini melihat kok di Yaman itu para rakyat itu sujud ya kepada pemimpinnya. Maka dia berkata, wah ini kalau raja yang musyrik saja itu harus dihormati seperti itu, berarti Rasulullah itu yang pemimpin yang adil, pemimpin yang diutus oleh Allah, tentu harus dikatakan untuk dihormati. Akhirnya ketika pulang itu Mu'adz ketika salam itu langsung membungkuknya itu benar-benar kayak sujud gitu ya kepada Nabi. Maka Nabi tanya sama Mu'adz, kenapa kau berbuat seperti itu? Maka kata Mu'adz tadi ceritakan ya Rasulullah, saya lihat di Yaman orang membungkuk kepada pemimpinnya, maka saya pun akan membungkuk kepada engkau. Maka apa kata Rasulullah? Jangan wahai Mu'adz, kalau seandainya saya itu diperbolehkan untuk menyuruh orang itu untuk membungkuk, untuk bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Maka maksudnya di sini Rasulullah melarang Mu'adz untuk berlebih-lebihan di dalam menghormati beliau. Bahkan dalam suatu kesempatan ada sahabat itu yang membuat syair. Syairnya itu benar-benar memuji Rasulullah. Rasulullah itu dipuji dengan pujian setinggi langit, dengan pujian yang sangat bagus. Maka apa kata Rasulullah? Nggak usah dilanjutkan, jangan diteruskan. Katakanlah, pujilah aku tapi dengan pujian yang sewajarnya saja. Tadi, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku seperti berlebih-lebihannya orang Nasrani dalam memuji Nabi Isa. Karena kita ketika berlebihan di dalam menghormati, itu merupakan salah satu tiket menuju kesyirikan. Ya. Jadi orang itu ketika syaitan mau menyesatkan manusia, ketika mau membuat manusia berbuat syirik, itu tidak langsung jadi syirik, enggak, bertahap-tahap. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana syaitan itu menyesatkan kaumnya Nabi Nuh sehingga menyembah patung dari 5 orang soleh. Itu yang pertama tidak langsung disuruh menyembah. Pertama apa? Wah ini orang soleh meninggal supaya pada ingat dibuat patung, dihormati, supaya menjadi motivasi ditaruh di masjid. Ya, lama-lama karena sholatnya di dekat patung, lama-lama diubah-ubah menjadi sholatnya kepada patungnya. Jadi mulai dari berlebih-lebihan dalam mencintainya, ya, akhirnya menjadi buah kemusyrikan. Sama. Ketika orang itu berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi, kalau tidak hati-hati, bisa jadi tadi menyematkan Nabi di atas derajatnya
Allah Ta'ala. Kemudian bentuk berlebihan juga adalah ketika kita menyematkan kekuatan atau menyematkan kemampuan yang tidak Nabi miliki kepada Nabi. Kita meyakini Nabi bisa berbuat seperti ini, padahal Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengatakannya, tidak pernah menyebutkan. Contohnya apa? Ada orang yang meyakini bahwa ketika kita merayakan Maulid, maka Nabi itu akan turun. Buktinya apa? Wah, ada apa? Pasir gitu nih lagi. Pasir ditutup kain. Wah, ketika dibuka nanti ada tapak kakinya. Nah, seperti kan meyakini bahwa Rasulullah bisa turun ke alam dunia. Ada yang meyakini bahwa dia itu bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Ketika berfatwa bisa langsung minta pendapat sama Rasulullah. Ini keyakinan yang batil. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan, tidak pernah tidak pernah bilang bahwa bisa berbuat seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengatakan bisa turun ke alam dunia. Rasulullah tidak pernah mengatakan bisa bercakap-cakap kepada orang setelah meninggal dunia. Dan seandainya memang benar para sahabat ya yang golongan paling mulia, makhluk paling mulia setelah Rasulullah, yang bahkan beberapanya dijamin dengan surga. Kalau memang benar mereka itu bisa berbicara dengan Rasulullah, tentu akan meminta langsung fatwa kepada Rasul. Masalah Abu Bakar, masalah Umar, masalah Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah. Ketika berselisih, kalau memang benar Rasulullah bisa berbicara setelah meninggalnya, berbicara dari kuburnya, tentu para sahabat yang paling pertama akan meminta pendapat kepada Rasul. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu, tidak ada dalil yang mengatakan para sahabat pernah meminta pendapat kepada kuburannya Rasul, tidak ada. Nah ini kok ada ulama sekarang, kiai sekarang yang mengaku saya itu langsung bertemu dengan Rasul. Tidak dalam mimpi, ya. Kalau dalam mimpi bisa, karena orang bisa dia langsung bertemu face to face secara wujud. Nah, seperti kan, berarti kan menempatkan suatu sifat yang Rasul tidak miliki. Ini tidak diperbolehkan. Bentuk cinta yang keliru. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa nih? Jam 2 mau pasang. Oke. Nanti ya, jadi ada tiga bentuk cinta yang keliru. Nah, yang harus kita hindari. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Nabi, yang benar-benar mau meraih cintanya Nabi, jangan sampai berbuat seperti itu. Yang pertama tadi, jangan cuma omong-omong. Cinta itu harus ada bukti. Yang kedua, jauhi perbuatan bid'ah, ibadah-ibadah yang baru, ibadah yang lama, ibadah yang sudah jelas dalilnya itu sudah banyak, sering kita tinggalkan. Gak usah bikin ibadah yang baru, kayak merasa ibadah itu kurang saja. Ya, ibadah yang itu sudah cukup, gak usah nengok-nengok bikin ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Kita wajib menghormati Rasul, kita wajib mencintai Rasul, tapi jangan sampai kok cinta kepada Rasul itu sampai menempatkan Rasul di atas Allah Ta'ala, atau kita berdusta di atas Rasul, di atas nama Rasulullah. Kita menetapkan kemampuan kepada Rasul yang tidak pernah beliau ucapkan, tidak pernah beliau sampaikan. Aku lihat mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak.
Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, atau mungkin ya, misalnya malu-malu WA mau berapa lewat handphone bisa, nanti misalnya di kesempatan lain insya Allah bisa saja maka saya jawab. Kalau ada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Nun wal qalam ya ma yansurun astagfirul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka waktu saya kembalikan kepada pembaca.